Selamat pagi pemirsa dan selamat berjumpa kembali di acara Breaking News dalam channel program Guru Penggerak. Dan berita hari ini adalah tentang tugas modul 3.2.9 koneksi antar materi, pemimpin dan pengelolaan sumber daya melalui pendekatan berbasis aset. Mari kita saksikan berita selengkapnya. Sebagai pemimpin dalam pembelajaran, dalam menciptakan ekosistem yang positif, kondusif, nyaman dan aman bagi siswa untuk belajar, dilakukan melalui pengelolaan sumber daya biotik dan abiotik yang dimiliki melalui pendekatan berbasis aset. Sekolah sebagai ekosistem merupakan interaksi saling menunjang antara faktor biotik dan faktor abiotik untuk mencapai tujuan menciptakan merdeka belajar bagi siswa. Faktor biotik terdiri dari modal manusia, yakni murid, guru, kepala sekolah, staf atau tenaga pendidikan, pengawas, komite, atau masyarakat. Faktor abiotik terdiri dari modal keuangan, modal fisik, modal lingkungan, modal sosial, modal politik, modal agama, dan budaya. Pendekatan pengelolaan sumber daya. 1. Pendekatan berbasis kekurangan atau masalah. Fokus pada masalah atau kekurangan yang dihadapi sehingga menimbulkan energi negatif serta tidak adanya motivasi intrinsik. Tidak adanya penggalian dan pengembangan potensi-potensi atau kekuatan yang sudah dimiliki secara maksimal. Kedua, pendekatan berbasis aset. Fokus pada menemukan dan menggali segala potensi atau kekuatan yang sudah dimiliki sehingga menimbulkan energi positif dan menumbuhkan motivasi intrinsik. Fokus pada pemanfaatan dan pengembangan segala aset yang sudah dimiliki untuk menciptakan suatu ekosistem yang positif, kondusif, aman dan nyaman bagi siswa dalam proses Kesimpulan, pengelolaan sumber daya yang tepat akan menciptakan ekosistem yang well-being di sekolah, yang akan mengoptimalkan proses pembelajaran bagi siswa. Pengelolaan sumber daya melalui pendekatan berbasis aset akan memberikan energi positif yang menumbuhkan rasa percaya diri serta motivasi intrinsik untuk terus melakukan perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Keterkaitan antar materi. Sesuai dengan visi misi pendidikan Ki Hajar Dewantara, di mana pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kekuatan kodrat anak yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemampuan pengelolaan sosial emosional dengan berbasis pada kesadaran penuh atau mindfulness untuk mencapai kondisi yang well-being, di mana seseorang sudah mempunyai cara pandang positif terhadap diri dan lingkungannya. Pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran yang memenuhi kebutuhan setiap siswa berdasarkan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar yang beragam, di mana siswa secara merdeka mengeksplor segala kemampuan yang dimiliki sesuai dengan kodrat alamnya. Coaching. Coach menuntun coach untuk menggali segala potensi yang dimiliki untuk mengeksplor potensi tersebut dengan optimal untuk menemukan sendiri solusi dari masalah yang dihadapinya maupun untuk mencapai tujuan yang diinginkan, serta memastikan coach melakukan komitmen yang sudah dibuatnya sendiri secara bertanggung jawab melalui pendekatan sistematis model Tirta. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, sangat penting untuk mengambil keputusan yang tepat dan efektif dalam menghadapi kasus rujukan moral, benar lawan salah, dan dilema etika benar lawan benar. Kita dapat menerapkan 3 prinsip dilema etika dan 9 pengambilan keputusan untuk memastikan bahwa keputusan yang kita ambil itu sudah tepat dan efektif. Pengelolaan segala sumber daya yang dimiliki dengan baik akan menciptakan ekosistem belajar yang positif, kondusif, aman dan nyaman bagi siswa sehingga siswa dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya
sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat. Perubahan setelah saya mempelajari modul ini. Sebelumnya, saya lebih sering menggunakan pendekatan berbasis masalah yang berpusat pada kekurangan, sehingga tidak menyadari segala potensi dan kekuatan yang sudah dimiliki. Namun setelah saya mempelajari modul ini, saya mulai menggunakan pendekatan berbasis aset, di mana saya semakin mengenal dan memahami segala aset yang sudah dimiliki yang sangat potensial untuk dimanfaatkan secara maksimal. Dengan memberdayakan segala aset yang ada, serta membangun interaksi positif antar aset secara berkesinambungan untuk melakukan transformasi peningkatan mutu pendidikan sekolah dan terciptanya merdeka belajar bagi siswa. Perubahan yang akan dilakukan sebagai transformasi pengelolaan sumber daya melalui pendekatan berbasis aset dapat dilakukan melalui tahapan baca. 1. Buat pertanyaan. 2. Ambil pelajaran. 3. Gali mimpi. 4. Jabarkan rencana. 5. Atur eksekusi. Demikianlah breaking news hari ini. Tetap jaga kesehatan dengan mengikuti protokol kesehatan dan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Salam Guru Penggerak.